Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aulia, NIM B0523001, Program Studi Administrasi Kesehatan, Mata Kuliah Epidemiologi Angkatan 23 Universitas Sulawesi Barat. Dosen pengampu Ibu Rizky Maharja, SKM MKK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit obesitas. Apa sih riwayat alamiah penyakit itu? Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit secara alamiah tanpa ikut campur tangan medis atau intervensi kesehatan lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah. Riwayat alamiah penyakit obesitas terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, tahap prepatogenesis, yang dimana ditandai adanya interaksi awal antara faktor-faktor host, agen, environment. Pada tahapan ini, kondisi host masih sehat, namun sudah terjadi interaksi antara host dan agen, meskipun agen belum masuk ke tubuh host tersebut. Prepatogenesis obesitas ditandai oleh adanya agen yang berupa asupan makanan yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan obat-obatan seperti jenis imunodepresan. Kemudian tahap yang kedua itu tahap patogenesa, yang dimana terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap inkubasi, dimana tahap ini bibit penyakit telah masuk ke manusia, namun gejala belum tampak. Jika daya tahan tubuh penjamu tidak kuat, akan terjadi gangguan pada bentuk dan fungsi tubuh. Yang kedua, tahap penyakit dini. Tahap ini mulai timbul gejala penyakit, sifatnya masih ringan dan umumnya masih dapat beraktivitas. Yang ketiga, tahap penyakit lanjut. Tahap ini penyakit makin bertambah hebat, penderita tidak dapat beraktivitas sehingga memerlukan perawatan. Yang keempat, tahap akhir penyakit. Tahap akhir perjalanan penyakit ini, manusia berada dalam 5 keadaan, yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan kecacatan, karir, kronis, atau meninggal dunia. Kemudian berakhirnya perjalanan penyakit dapat berada dalam 5 keadaan. Yang pertama, sembuh sempurna, yang dimana bentuk dan fungsi tubuh kembali kepada keadaan sebelum menderita penyakit. Yang kedua, sembuh tapi cacat, penyakit yang diderita berakhir dan penderita sembuh. Sayangnya kesembuhan tersebut tidak sempurna karena ditemukan cacat pada penjamu. Yang ketiga, karir. Pada karir, perjalanan penyakit seolah-olah terhenti karena gejala penyakit memang tidak tampak lagi, padahal dalam diri penjamu masih ditemukan bibit penyakit yang pada suatu saat, misalnya jika daya tahan tubuh berkurang, penyakit akan timbul kembali. Yang keempat, kronis, yang dimana perjalanan penyakit tampak terhenti karena gejala penyakit tidak berubah, dalam arti tidak bertambah berat dan ataupun tidak bertambah ringan. Pada dasarnya penjamu tetap berada dalam keadaan sakit. Yang kelima, meninggal dunia, yang dimana terhentinya perjalanan penyakit di sini bukan karena sembuh, tetapi karena penjamu meninggal dunia. Keadaan seperti ini bukanlah tujuan dari setiap tindakan kedokteran dan keperawatan. Kemudian, contoh riwayat alamiah penyakit obesitas yang pertama, agen, di mana kelebihan kalori, terutama karbohidrat dan lemak. Kedua, host, di mana nafsu makan yang tinggi, reaksi psikologis terhadap makanan, kelainan hereditas. Yang ketiga, environment, yang terdiri dari beberapa segi. Yang pertama dari segi fisik, yang dipengaruhi iklim, musim. Yang kedua dari segi ekonomi,
kemampuan daya beli cukup, dan dari segi sosial, di mana keinginan orang tua memberi makan kepada anak melebihi kebutuhan nutrisi. Kemudian upaya pencegahan. Yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan. Yang kelima, rehabilitation.